It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke Wak, jadi kisah kali ini diceritakan sama Wawa kita yang bernama Nara dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Nara. Nah, jadi pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2019 sampai 2020 Wak. Waktu itu Nara ini baru saja menikah dan tinggal bersama suaminya yang bernama Sandi. Nah, Sandi bekerja sebagai seorang sipir, yaitu petugas yang mengawasi narapidana di lembaga permasyarakatan ya. Nah, pada tahun 2019 Sandi ini mendapatkan tugas baru. Dia dipindah tugaskan ke salah satu rutan atau rumah tahanan yang berada di kota Banjarbaru. Supaya lebih mudah dalam urusan pekerjaan dan juga mobilitas, Sandi pun mengajak Nara untuk ikut pindah ke Banjarbaru juga. Dan FYI pada saat itu mereka belum punya anak ya, jadi mereka masih tinggal berdua aja. Nah, di Banjarbaru ini mereka menempati sebuah rumah sewa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor tempat si Sandi ini bekerja. Rumah sewa yang ditinggali sama Nara dan Sandi ini adalah rumah bedakan atau satu bangunan yang dibagi jadi 2 unit. Nah, dari luar memang tampaknya seperti rumah biasa aja Wak, tapi di dalamnya terbagi 2. Unit pertama ini dihuni sama keluarga Pak Agus, Bu Ros dan juga anak mereka yang bernama Lili. Terus satu unitnya lagi inilah yang baru ditempati sama Nara dan juga Sandi. Nah, rumah ini punya 2 lantai. Lantai 1 untuk tempat tinggal dan lantai 2 ini ada loteng terbuka untuk jemuran. Di lantai 1 unitnya Nara ada 2 kamar Wak, 1 untuk tidur dan 1 lagi dijadikan gudang. Nah, pas awal-awal mereka tinggal di sana, Nara memang sering ditinggal sendirian karena Sandi sibuk dengan pekerjaannya. Sandi memang sering lembur Wak dan pulangnya juga telat. Ditambah lagi rumah mereka ini berada di paling ujung kompleknya dia. Itu suasananya masih sepi kali lah. Di depan rumah tuh cuma ada lahan kosong, sementara di kanan kiri rumah kami itu ditumbuhi pohon-pohon rimbun. Terus jarak rumah yang lainnya juga terbilang cukup jauh lah gitu. Alhasil satu-satunya tetangga dekat yang Nara punya ya itulah tadi cuman keluarganya Pak Agus itu. Jadi kalau misalnya Sandi lembur ya Nara nggak sendirian-sendirian kali lah, di situ ada keluarganya Pak Agus. Nah, terus setelah beberapa bulan tinggal di sana, Nara mulai sering menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan mistis Wak. Contohnya benda-benda yang udah ditata rapi di tempatnya sering tiba-tiba jatuh ke lantai padahal nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, dan nggak ada juga yang nyenggol jatuh. Tiap malam Nara ini juga sering dengar ada suara aneh macam suara anak kecil ketawa, suara orang lagi jalan-jalan di dalam rumah, suara benda-benda jatuh, tapi waktu aku cek nggak ada apa-apa. Nah, dia kayak gitu. Awalnya Nara cuek-cuek aja Wak sama kejadian-kejadian aneh di rumah ini kan. Tapi semua mulai berubah waktu awal pandemi. Jadi waktu itu Wak, kantor Sandi ini langsung bikin aturan ketat. Jadi semua pegawainya dilarang pulang dan wajib nginap di kantor demi pencegahan penyebaran COVID. Memang nggak semuanya, tapi ada beberapa bagian yang WFH, ada beberapa bagian yang harus nginap di kantor, termasuk Sandi. Nah, karena Sandi ini itu tadi lah dia seorang sipir kan, jelas dia nggak bisa WFH, nggak mungkin juga napi dibawa ke rumah. Nah, akhirnya sejak saat itu Nara pun jadi makin sering sendirian, suaminya stay di kantor. Untuk ngurus sepi dia biasanya ngobrol lah itu sama tetangga sebelah, sama Pak Agus, kadang sama Bu Ros, atau juga main sama anak mereka berdua yaitu Lili. Nah, pada suatu sore Lili lagi datang nih ke rumah si Nara bawa bola. Tante kita main lempar-lemparan bola yuk gitu kan, kata si Lili. Oh iya sini yuk, nanti tante yang lempar bolanya Lili tangkap ya gitu. Udah main lah ini, lagi asik-asik main kami berdua kan. Tiba-tiba bola yang aku lempar itu nggak sengaja ngeglinding ke dalam gudang. Mereka mainnya di dalam rumah Wak, ngeglinding dalam gudang. Nah, di rumah Nara itu kan ada 2 kamar kan, satu tuh kamar tidur, satu lagi gudang. Masuk ke gudang itu, dan di dalam gudang itu sebenarnya ada beberapa barang yang bukan punya Nara Wak. Jadi ada beberapa tumpukan baju, ada album foto tua, terus ada macam ranjang tanpa kasur gitu loh. Nara nggak tahu barang-barang itu punya siapa. Pokoknya sejak aku pindah ke sana barang-barang tuh memang udah ada di situ. Nah, Nara menduga mungkin itu punya si pemilik rumah, belum sempat diambil aja gitu kan. Nah, anehnya Wak, pintu gudangnya Nara tuh nggak bisa ditutup rapat dan suasananya itu selalu gelap. Aku sama si Sandi tuh dia udah beberapa kali coba pasang lampu di sana, tapi anehnya lampu-lampu yang dipasang itu selalu mati, kadang pecah sendiri bahkan. Nah, karena kejadian itu terus berulang, akhirnya mereka pun membiarkan gudang itu tetap dalam keadaan gelap. Karena pasang lampu nggak bisa kok. Nah, si bola itu ngeglinding sana. Nah, kita balik lagi ke cerita si bola ya Wak ya. Nah, waktu bola itu ngeglinding masuk ke gudang, Lili langsung lari nyusul si bola ini masuk gudang buat ngambil bola. Dah, tapi ditunggu agak lama tuh Nadia, Lili nggak keluar-keluar juga. Dipanggil kan, Dek, bolanya udah ketemu belum? Nggak ada jawaban. Lili, nggak juga. Belum sempat si Nara masuk nyusul Wak, tiba-tiba Lili udah keluar sendiri sambil megang bola. Nangis deh Nadia. Ngapa kok nih? Adek kenapa? Kenapa nangis? Bolanya mana? Rusak bolanya? Enggak tante, bolanya nggak kenapa-napa. Terus kenapa kamu nangis?
Tadi bolanya masuk ke kolong ranjang. Terus pas Lili ambil, Lili tengok ada kepala nenek-nenek di bawah sana. Dia ngeliatin Lili, tante, kata nangis dia. Kepala nenek-nenek. Dengar itu syok lah. Masa iya? Tapi supaya Lili ini nggak makin takut, Nara bilang, Lili salah lihat kali itu. Nggak ada nenek-nenek di gudang tuh, Dek. Yang tinggal di rumah ini kan cuma tante sama Om Sandi aja. Om Sandi juga belum pulang. Ayolah yuk, kita keluar aja lah yuk, gitu. Lili cuma ngangguk-ngangguk kecil lah, waktu sama iya gitu. Dawat juga takut tuh Nadia. Nah biar suasana cair, Nara pun langsung lah mengajak si Lili ini untuk main bola lagi supaya dia nanti dia lupa sama kejadian barusan kan. Walaupun memang di luar kelihatan tenang-tenang aja, sebenarnya aku masih kepikiran tuh nanti sama omongannya si Lili soal si nenek-nenek di dalam kolong ranjang gudang tadi. Awalnya dianggap itu cuma halusinasi anak kecil aja kan. Tapi lama-lama gantian aku sendiri yang ngalamin. Jadi ceritanya suatu siang Nara ini lagi jemur cucian di loteng atas ya. Nah pas dia lagi asik jemur-jemur baju, tiba-tiba dia dengar suara orang batu-batu. Awalnya dia pikir itu suaranya Pak Agus atau enggak Bu Ros ya kan, tetangga sebelahnya. Tapi makin lama aku denger, suara itu kok kayak suara nenek-nenek. Padahal setahu aku nggak ada nenek-nenek yang tinggal di deretan rumah bedakan itu, nggak ada. Macam nenek-nenek. Nah merasa ada yang nggak beres, Nara langsung lah itu buru-buru kan beresin jemurannya. Dia cepat-cepat turun ke kamar, mau masuk kamar. Nah tangga dari loteng itu nyambung langsung ke area dapur. Turun bahkan terus. Nah pas sampai di anak tangga terakhir, langkahnya Nara mendadak berhenti ketika di ujung dapur berdiri ada nenek-nenek ngebelakangin aku. Bengong si Nara, siapa nenek ini? Pintu depan perasaanku kunci lah. Nenek ini masuk dari mana? Katanya. Nah diam-diam Nara terus tuh perhatiin si nenek ini dari belakang juga. Neneknya enggak ada noleh ke belakang. Tapi belum sempat keluar sepatah kata apapun buat nanya nek siapa, belum sempat nih ya. Tiba-tiba terdengar suara kuncing ngeong keras dari arah loteng. Spontan aku tengok ke atas lah ada dia. Cuman waktu aku noleh ini dari ujung mataku aku mesti tengok si nenek itu dekat depan ini masih ketengok. Cuman waktu aku balik lagi ke depan nggak ada, hilang. Nggak ada suara langkah, nggak ada bayangan, secepat itu lenyapnya. Hilang nenek tuh. Bukan manusia tuh. Hantu nenek tuh langsung merinding, dia masuk ke kamar kunci pintu. Seharian itu aku nggak berani keluar. Tiba-tiba merinding. Dah malam harinya Nara teleponan sama si Sandi kan, di situ dia cerita lah itu soal penampakan nenek-nenek di dapur itu bang. Kayaknya yang dilihat sama Lili kemarin emang betulan ada lah bang. Tadi soalnya aku ngeliat juga ada nenek-nenek berdiri di dapur, jelas sekali bang, jelas. Tapi pas aku noleh bentar hilang dia. Dengar itu Sandi cuma nenangin aja kan, udah tenang, mungkin kamu cuma salah lihat aja. Yang penting sekarang kamu banyak-banyak ibadah. Ya sayangnya jangan takut katanya gitu. Udah sesuai saran dari suaminya, Nara pun makin rajin lagi tuh ibadah. Selama beberapa waktu memang suasana di rumah tuh berubah. Jadi nggak ada lagi barang-barang yang jatuh sendiri, gerak sendiri, nggak ada suara-suara aneh, dan juga nggak ada lagi sosok nenek yang kemarin muncul. Lenyap tuh, Nara pikir gangguannya udah mulai mereda lah ya kan, karena dia kan memperkuat lagi ibadah. Tapi ternyata beberapa hari kemudian gangguannya datang lagi. Nah, jadi pada suatu malam nih waktu si Nara nih lagi tidur, Nara tiba-tiba kebangun di darah haus. Nah matang setengah jam tuh, nah dia keluarlah kamar, aku ke dapur buat ngambil minuman dingin dalam kulkas. Nah di dapur ini kan ada tangga yang menuju ke loteng atas tadi kan Wak. Nah pas si Nara ini nutup pintu kulkas, dia mau balik ke kamar. Di situ aku tengok ada sosok perempuan dan dia rambutnya panjang. Lagi duduk dia di tangga situ. Sosok itu duduk juga posisinya ngebelakangin Nara. Kan kebayangkan kayak ada orang duduk tapi ngebelakangin kita, cuman dia duduknya di tangga kayak gitu posisinya. Aku nggak bisa nengok wajahnya, tapi dari gerakan tubuhnya aku bisa tahu kalau si sosok ini lagi mainin rambutnya itu loh. Kenapa panjang kan macam diusap-usap, sekali dipelintir sama aku lagi mainin rambut lah apa tuh itu jelas sosok cewek. Aku hindarinya setengah jam langsung melotot badan aku, kaku badan aku langsung debu kencang jantungnya, nggak bisa gerak Nara. Terpaku aku nengok si sosok itu kan, dan seolah sadar kalau aku lagi perhatiin dia. Nah sosok itu tiba-tiba berhenti mainin rambutnya. Terus apa? Melayang dia ke atas loteng sambil ketawa. Itu melayang. Aduh,
Aduh kebayang lagi sama aku. Pas sosok tuh udah hilang baru badan si Nara bisa langsung berlari aku masuk ke kamar, aku kunci pintu rapat-rapat, menangis aku di situ, nggak berani aku keluar sampai pagi. Nah, besok paginya begitu langit udah mulai terang, suasana udah mulai agak ramai nih, ada suara Lili, ada suara Pak Ros pula. Pak siapa tadi, Pak Agus. Nara kira baru berani keluar tuh. Nah begitu dengar ada suara Pak Agus sama Bu Ros di depan, Nara langsung nyamperin mereka. Nara ceritakan itu semuanya, mulai dari suara batu-batu, penampakan nenek-nenek yang dia sama Lili tengok, sampai sosok perempuan tadi malam yang duduk di tangga malam itu terbang tuh. Pak, Bu, saya takut Pak, saya ngerasa rumah ini ada yang nggak betul nih Pak. Nah, setelah dengar semua ceritanya Nara, Pak Agus komentar kayak ini, Mbak, selama tinggal di sini memang harus hati-hati Mbak. Apalagi Mbak juga sering sendirian kan. Mas Andi kan kerja. Udah perbanyak doa aja. Dan maaf ya Mbak ya, kalau boleh saya saranin, cobalah Mbak sediakan sesajen rokok sama kopi hitam. Mbak taruh itu di loteng dekat jemuran. Bingung aku di situ, sajen apa Pak, buat apa gitu. Coba aja dulu Mbak, siapa tahu bisa bantu meredam gangguannya, kata si Pak Agus. Awalnya aku ragu, aku belum percaya yang kayak gitu. Cuman akhirnya karena gak ada pilihan lain, takut juga aku setengah mati sama kejadian-kejadian yang kemarin kan. Nurut si Narawa. Hari itu juga aku langsung siapin rokok sama segelas kopi hitam. Aku taruh betulan di loteng. Dan entah kebetulan apa kayak gimana nih Wak ya, sejak itu suasana rumah tuh langsung tenang. Langsung tenang, gangguan yang penampakan yang biasa muncul tuh hilang. Cuman walaupun udah agak tenang, aku masih sering ketakutan lah, orang sendirian kok. Sampailah suatu waktu keponakannya Nara yang namanya Intan, ini Wawak kita juga, bahkan dia juga ngebantu Nara untuk nulis cerita ini Wak. Intan ini datang nginap buat nemenin Nara yang lagi sendirian selama 5 hari waktu itu. Awalnya semua baik-baik aja. 2 malam pertama mereka lewati tanpa gangguan sama Intan ini. Tapi pas malam ketiga muncul lagi gangguan. Intan yang diganggu. Lalu aku berhatiin dia. Ada juga yang diganggu. Nah malam itu waktu Nara sama Intan ini udah tertidur pulas, tiba-tiba Intan ini kebangun gegara dia dengar ada suara anak kecil Wak, ketawa-ketawa sambil lari-larian. Awalnya Intan mikir, itu suara Lili nih mungkin ya, berisik kali dia. Tapi masa jam segini Lili masih main? Dan yang bikin aneh Wak, makin lama didengar suaranya tuh bukan yang makin menjauh, makin dekat suara tuh yang ada. Kayak anak lagi mondar-mandir persis depan pintu kamar kami itu Nah karena penasaran Intan pun kebangun lah itu pelan-pelan. Dia turun dari kasur, jalanlah dia ke arah pintu. Dengan hati-hati dia buka sedikit daun pintu. Kan dia cuma beberapa senti ya, cuma nampak yang penting ya. Dari celah pintu itu Wak, langsung terkejut si Intan. Waktu dia ngelihat kalau di luar sana ada segerombolan anak-anak umur sekitar 7 tahun lagi lari-larian sambil ketawa-ketawa. Siapa mereka tuh? Kayak tadi tante ada kunci pintu lah. Dan gak lama kemudian salah satu anak itu sadar Wak kalau dia lagi dilihatin sama si Intan. Anak itu langsung berhenti main, dia noleh ke arahnya si Intan. Tatapannya menusuk, wajahnya pucat kali kata si Intan. Tapi penampilannya macam biasa aja, macam anak-anak pada umumnya, nggak ada berdarah-darah, nggak ada, cuma pucat Wak. Lalu setelah beradu tatap selama sekian detik, anak itu senyum. Ikut ya, yuk. Katanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Habis ngomong itu, dia sama kawan-kawan di luar tuh langsung berlari kemana? Ke arah tangga ini dapur. Berlari gitu. Karena jarak kamar sama dapur ini terbilang dekat, si Intan ini masih bisa Wak ngeliat anak-anak itu berlari dia lari ke tangga, lari ke atas. Dan di sini aneh, tanpa sadar si Intan tuh cerita dia tuh punya hasrat untuk ikut nyusul mereka. Ada keinginan mau nyusul. Tapi untungnya sebelum itu terjadi, Nara yang tadi masih tidur pulas Wak, tiba-tiba berdiri di belakang Intan, langsung ditarik. Tan mau kemana kau? Mau kemana? Dah tidur. Tante, itu tadi ada enggak? Tidur. Ayo udah. Mengganggu aja si Intan, nurut dia. Tidurlah mereka. Tapi dalam hati Wak, si Intan udah tahu kalau ada yang nggak beres di sini. Seolah-olah tantenya ini itu udah tahu sesuatu juga. Ada hal yang nggak dia ceritain. Untung dia nurut. Untung si Nara terbangun. Ikut pula dia main-main di atas. Sudah. Nah besok paginya barulah Intan cerita Wak ke Nara tentang kejadian tadi malam. Dan tadi malam tuh kan nggak diceritain langsung tuh. Suruh tidur sama si Nara kan. Besoknya baru diceritain. Itu ya kaget juga si Nara dengar cerita itu kan. Gangguan mistis yang dia pikir udah mereda, ternyata belum hilang. Nah akhirnya karena si Nara ini takut Intan kenapa-napa kalau terus nginap di sana, Intan pun pulang ke rumahnya. Saat itu juga nggak jadi, dia nginap 5 hari ngawarin 3 hari itu udah balik. Setelah Intan pulang, Nara makin kepikiran lagi. Rasa takutnya nggak hilang-hilang Wak, apalagi setelah kejadian-kejadian aneh yang terus muncul di rumah itu.
Dalam hati si Nara ini mikir, sebenarnya ada apa sih sama rumah ini, ha? Kenapa kok gangguannya nggak selesai-selesai perasaan aku? Kemarin sempat reda, datang lagi. Sempat reda lagi, datang lagi. Masa aku harus naruh sajian rokok sama kopi hitam lagi di atas tuh? Nara sebenarnya belum terlalu yakin, wah, apakah sesajen yang dia taruh kemarin ini beneran ngefek atau enggak, atau cuma kebetulan aja. Ya memang sih, waktu sesajen itu diletakkan di atas tuh Nadia, suasana rumah tuh sempat tenang. Tapi kalau ternyata itu cuman sugesti aja dan ternyata bukan itu penyebabnya, kayak mana? Perasaan Nara lagi campur aduk kali waktu itu, antara dia takut, bingung, sama dia juga curiga. Rumah ini tuh seolah lagi menyimpan sesuatu yang gak aku pahami lah gitu Nadia. Nah karena dia juga tidak terlalu yakin, Nara pun gak jadi nyiapin sesajen itu, wah. Tapi habis itu ada lagi kejadian tuh. Ini masih di hari yang sama nih, Wak ya. Masih di hari yang sama, di sore harinya setelah ditinggal Intan pulang. Nara kan jadi sendirian aja tuh di rumah. Akhirnya dia pilih tidur lah nih, Wak. Tidur siang. Nah, Nara baru bangun lagi tuh menjelang azan maghrib lah. Nah, tapi pas dia kebangun waktu udah mau azan maghrib ini, Wak, Nara nggak bisa gerakin badannya. Ketindihan deh. Kedua matanya melek, tapi badannya nggak bisa digerakin sama sekali ya. Ya Allah, ketindihan aku. Nggak bisa gerak sama sekali. Dan di posisi itu Nara cuma bisa berdoa aja, Wak, dalam hati. Sambil kedua matanya menatap bergantian ke kanan dan ke kiri. Itu pasti deg-degannya bukan main itu kan. Takut muncul apa-apa, pasti kayak gitu kan. Nah lalu pas pandangannya tertuju ke arah lemari yang ada di depannya, Wak, Nara kaget-kagetnya pas dia ngelihat ada sosok laki-laki berpakaian koboi. Dia lagi berdiri dekat samping lemari gitu kan. Laki-laki koboi, kalian tahu baju koboi yang kayak gitu dia. Laki-laki itu nengok Nara dengan tatapan marah. Terus dia bilang apa? Rokok, kopi, gitu. Minta rokok kopi dia. Waktu aku dengar itu, dia minta rokok kopi. Itu yang biasa aku kasih itu kemarin. Ini apa dia yang makan ya? Ya Allah, apa nih? Dia minta rokok kopi, ya Allah. Ya Allah, aku takut, ya Allah, tolong ya Allah. Tanpa dia bisa kabur kemana-mana, Wak, Nara yang masih ketindihan itu cuma bisa terus berbaring, gak bisa gerak di kasur lagi ketindihan, beradu tatap sama sosok laki-laki koboi itu. Apa kebayang gak malah gimana? Terus gak langsung hilang nih, ya. Dalam hitungan detik, tiba-tiba si wajah koboi itu berubah, Wak. Berubah jadi hitam, seram, terus macam gosong. Kecium pula lagi sama aku terbakar. Masih tatapan aku sama dia. Makin gemetar, makin ketakutan. Ada habis itu aku nggak sadar lagi apa yang terjadi. Karena pingsan aku langsung di situ. Pingsan. Entah berapa lama sih apa ini pingsan, Wak, ya, tapi yang jelas waktu dia sadar, hal pertama yang langsung Nara ingat adalah tadi itulah hantu koboi yang dia tengok depan mata dia. Tapi waktu dia bangun udah nggak ada sih hantu koboi itu. Dan di titik itu Nara udah nggak bisa nahan rasa takutnya lagi, Wak. Dia teleponlah laki ya Sandi, Wak. Minta Sandi ini cepat pulang. Abang, aku udah nggak kuat lagi, ada banyak kali hantu di sini gangguin aku. Aku takut kali, Bang. Tolong lah, Bang, cepat pulang, Bang. Aku udah nggak berani lagi sendirian di sini, Bang. Balik, oh, Bang, tolong gitu. Nah, dengar istri ketakutan sampai nangis histeris kayak gitu, nggak tega lah si Sandi ini kan. Akhirnya di hari itu juga Sandi bilanglah ke atasannya, Pak, tolong Pak, saya harus izin pulang, istri saya gini. Untung ya dibolehin, Wak. Nyampe dia di rumah, Nara langsung ceritain semua ke Sandi. Dia nangis dia semua diceritain soal penampakan nenek-nenek di dapur, perempuan berambut panjang di tangga, anak-anak yang ditengok sama si Intan, sampai puncaknya laki-laki koboi yang minta sajen yang berubah jadi mukanya gosong. Semua diceritain sama si Nara, ya. Nah, setelah menyimak semua cerita itu, Sandi memutuskan untuk berkeliling rumah, Wak. Berkeliling rumah mereka sambil membaca doa-doa. Udah adek tenang di situ, ambil wudhu, nanti coba abang ngecek. Nah, pas dia lagi keliling rumah ini, Sandi ketemu sama Pak Agus, tetangga mereka kan. Di situ Pak Agus nanya, Bang Sandi, tumben jam segini udah ada di rumah. Oh iya Pak, tadi istri saya nelpon, dia lagi ketakutan, dia minta ditemenin. Ketakutan kenapa, Bang? Itulah dia, Nara bilang, katanya dia lihat ada banyak kali hantu-hantu dekat rumah ini, Pak. Beda-beda pula bentuknya. Walah, Nara lihat hantu koboi juga enggak? Itu kata Pak Agus. Ada Pak, ada. Kok Bapak tahu? Wah, berulah lagi dia ya. Dia memang sosok yang suka nangkring di loteng kita, Mas. Oh, berarti Pak Agus juga pernah ngeliat sosok tuh. Kok bisa dia gangguin istri saya ya, Pak ya? Nah, disinilah Pak Agus cerita semua yang dia tahu soal si hantu koboi ini. Jadi, Wak, konon katanya hantu koboi itu memang udah ada di sana sejak lama. Bahkan jauh sebelum rumah itu dibangun, udah jadi penunggu di sana. Sebelum Nara sama Sandi tinggal di situ, hantu koboi ini udah lebih dulu sering nerornya siapa? Keluarganya Pak Agus.
Dan seramnya lagi di sini, sosok itu tuh bisa berubah bentuk menyerupai sosok lain yang dia mau, Wak. Kadang dia jadi pocong, kadang dia jadi nenek-nenek, kadang dia jadi perempuan rambut panjang, kadang dia jadi anak-anak, kadang dia kok bisa berubah gitu. Jadi, berbagai penampakan yang selama ini ditengok Nara, ditengok Lili, ditengok Intan, ditengok Pak Agus, Bu Ros, apa segala macam, itu adalah dari satu sosok. Jelmaan dari si sosok koboi itu, Wak. Nah, Pak Agus bilang kalau sosok koboi itu memang suka ngeganggu dan juga minta sajen. Itulah dia tadi kopi hitam sama rokok. Itulah kenapa juga waktu kemarin Pak Agus tahu kalau Nara ini ngalamin teror mistis selama di rumah itu, Pak Agus langsung nyaranin si Nara untuk menyiapkan sajen rokok dan juga kopi. Nah, kalau nggak dikasih sajen itu, barulah dia nanti nengokin sosok aslinya. Wujud aslinya apa? Itulah yang pakaian koboi itu, terus wajahnya tapi gosong. Pak Agus bilang, kayaknya memang energi sosok itu kuat kali, Mas, besar kali dari sini. Mungkin dia masih akan sering nampakin dirinya ke depan Mbak Nara. Pasti, saya bisa jamin. Kan Nara sering ditinggal sendirian kan. Kasian dia kalau harus terus-terusan diteror sama si hantu tuh. Kalau udah nggak kuat, saran saya udah apa? Bang, mending pindah aja kalian. Gitu. Nah, dengar saran itu, Sandi cuma ngangguk-ngangguk aja. Lalu nggak lama kemudian, Sandi langsung mendiskusikan saran dari Pak Agus itu ke Nara. Sandi nanya, kalau menurut kamu gimana sayang? Kamu mau tetap tinggal di sini atau mending kita pindah aja? Bang, aku jujur udah takut kali bang di sini. Kau nggak lama soalnya di rumah ini. Aku yang tiap hari ke rumah ini bang. Itulah, aku udah takut kali sekarang. Kalau memang bisa pindah, kalau memang bisa, abang mampu, abang bisa, sebaiknya kita pindah ya bang. Oke, abang ikut kamu. Kalau kamu maunya pindah, kita secepatnya pindah dari sini ya, kata dia. Adalah tuh akhirnya singkatnya mereka pun memutuskan untuk pindah rumah. Wah, Nara dan Sandi pun nge-packing lah itu semua barang-barang mereka sebisanya. Rumah kontrakan baru juga udah dapat, barang-barang udah selesai, dimasukkanlah ke dalam mobil. Lalu setelah semuanya beres, Nara sempat berucap tuh dalam hati aku bilang sama dia, aku mau pindah. Setelah ini tolong jangan ganggu aku lagi ya. Dan jangan ganggu siapapun yang nanti akan tinggal di sini ya. Nara ngomong dalam hati, dia pegang itu dan dinding tembok rumah itu. Terus pamitan sama Pak Agus, udah balik. Nah, waktu masuk mobil, mobilnya jalan, Nara nggak sengaja Wak noleh ke belakang, natap rumah itu lagi. Dan kalian tahu, di situ ini siang bolong nih Nadia, tapi aku bisa melihat dengan jelas si hantu koboi itu lagi berdiri di loteng menatap ke arah Nara sambil lambain tangannya. Astagfirullah, dia macam lagi ngucap salam perpisahan. Kaget lah tuh. Astagfirullahaladzim, dia langsung ngalihin pandangannya ke depan, dia gak berani nengok lagi ke belakang. Dan itu adalah kali terakhir aku nengok sosok hantu koboi itu. Untungnya waktu udah pindah, mereka udah gak pernah lagi ngalamin kejadian horor lagi. Dan hantu koboi itu betulan gak ikut lagi, untungnya itu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Nara selama tinggal di rumah bedakan atau rumah sewa ini. Pastinya ini menjadi pengalaman yang sangat membekas sekali dalam ingatannya Nara. Bahkan setelah Nara dan Sandi pindah ke rumah baru, Wak, ingatan buruk tentang teror menyeramkan yang dia alami sebelumnya masih selalu membayangi Nara. Nara nggak tahu apakah sekarang si sosok koboi itu masih ada di sana atau enggak ya Nat ya. Tapi yang jelas rumah itu, rumah sewanya ini masih ada. Nara sama Ibu Ros juga masih rutin berkontakan sampai sekarang. Bu Ros juga cerita kalau pada tahun 2022 kemarin keluarga mereka akhirnya juga memutuskan untuk pindah dari rumah bedakan itu. Tapi kalau misalnya Bu Ros sama Pak Agus ini pindah karena urusan kerjaan, bukan karena diganggu sama hantu koboi atau gangguan-gangguan lainnya lah. Keluarga mereka kan memang sejak awal tinggal di situ kan, udah terlihat pemberani lah mereka di sana. Udah nggak mempan mungkin hantu koboi itu. Hantu koboi udah muak kali juga gangguin Pak Agus tuh, gara nggak mempan sama mereka. Mungkin dia pindah juga gangguin aku, diladenin soalnya sama aku. Dan ini juga di cerita tadi aku juga sempat sebut ya kalau Nara ini disarankan untuk menaruh kopi dan juga rokok sebagai sesajen agar sosok itu bisa tenang. Ini sedikit mau ingetin Wak ya, meskipun hal-hal seperti itu masih sering dilakukan sama sebagian orang, tapi sebagai umat beriman sebaiknya kita tetap waspada dan tidak bergantung pada cara-cara yang bisa menyerempet kita ke arah yang tidak seharusnya. Takutnya niat kita pengen aman malah terjebak ke hal yang dilarang, ya kan? Itu aja sih yang harus diingat ya Pak ya.